pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Pagi yang cerah, kami mengutamakan Engkau, Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan. Kami datang menyembah sujud kepada Engkau lewat mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian pada Bapa di surga. Kami juga rindu untuk dengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami. Sucikan hati dan pikiran kami, sehingga bukti firman-Mu menjadi berkat buat kami. Dan kami juga boleh naikkan doa sahabat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Markus pasal 13. Markus pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Markus pasal 13 ayat 14 sampai ayat 23. Siksaan yang berat dan Mesias palsu. Apabila kamu lihat pembinasa kecil berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya, maka orang-orang Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan dia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, jangan dia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celaka ibu-ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Dan mereka mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Firman Tuhan berkata, hati-hati. Sebagaimana ayat 23, hatilah kamu. Aku sudah terlebih dahulu mengatakan semua ini kepada kamu. Jelas. Firman Tuhan mengatakan, hati-hati. Jelas. Tuhan sudah mengatakan kamu. Apa dikatakan kamu? Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-22. Sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Kita tahu kita hidup di akhir zaman. Banyak Mesias apa yang diurapi. Dan dikatakan nabi-nabi yang bernubuat. Tapi apa yang diurapi belum tentu urapan dasar dari Roh Kudus, tapi bisa urapan dasar dari daging, atau keinginan hawa nafsunya, atau nubuatan bukan kehendak Roh Kudus, tetapi atas kehendak dirinya atau dagingnya. Ya, intinya menyesatkan. Saya diurapi, belum tentu urapan bisa urapan bukan urapan yang dari Roh Kudus, tapi urapan yang dari daging. Bisa urapan dari kuasa kegelapan, tapi yang kita harus jadi anak-anak Tuhan yang cerdik. Hati-hati. Dari buah yang kita akan makan. Betulkah dia Mesias asli? Mesias. Betulkah dia nabi? Tapi nabi yang akan kenal nabi palsu, yang tidak menyampaikan kebenaran benar di atas kebenaran. Biar kita sebagai anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan dalam pintu, kita memperhatikan hidup dengan baik. Kita menjaga hidup dalam kekudusan. Betapa penting kita hidup dalam pengembalaan yang benar. Betapa penting kita pekakan suara Roh Kudus, supaya kita tidak disesatkan oleh nabi palsu atau Mesias palsu. Tapi
Tapi kita harus berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak salah berjalan. Maka kita harus hati-hati. Coba kita hari zaman kita hidup dalam firman Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang mengingatkan Bapa, sehingga kami jadi hati-hati dalam hidup, baik berjalan maupun dalam pelayanan, maupun dalam mengiring kepada Tuhan. Sebab akhir zaman sudah hadir depan mata kami untuk hidup kami di akhir-akhir zaman. Banyak mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, bahkan guru-guru palsu yang tidak sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, berkeinginan daging. Kembalikan sepagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Bapak Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, pada RW, pada RT, pada medis, pada awan Polri. Berikan mereka hikmat yang dari surga, mereka takut kepada Tuhan. Sedang terkasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.